Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 3 ayat 1-6. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya dia bisa mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, belas kasih Tuhan Yesus kita rasakan dalam Injil Markus pada hari ini. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan setiap kali melihat penderitaan orang lain. Dan pada hari ini Yesus melihat penderitaan seorang yang mati tangan sebelahnya. Yesus tetap tergerak hatinya kepada orang yang menderita, meski Yesus tahu ia diamat-amati kalau ia menyembuhkan pada orang sakit di hari Sabat itu, supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, keselamatan sesama lebih utama dibandingkan dengan aturan hari Sabat. Aturan memang penting, namun cinta kasih lebih utama. Hari Sabat untuk manusia, agar manusia mempunyai waktu khusus untuk Tuhan, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Seperti yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus, manakah diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Yesus tetap memilih menyembuhkan orang sakit itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, pengalaman Yesus masih ada di dalam gereja saat ini. Banyak orang yang mengakui diri sebagai orang Katolik, tetapi dalam hidupnya ternyata mereka sangat jauh dari Tuhan Yesus. Ada yang secara sadar menutup dirinya terhadap Tuhan Yesus. Mereka meragukan imannya, mempertanyakan identitas Yesus, bahkan menolaknya. Pengalaman Yesus terkadang juga pengalaman kita. Orang tua menolak anaknya yang berkebutuhan khusus. Namun banyak juga orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dicintai dengan hati tulus. Anak-anak ada juga yang melupakan orang tua setelah mereka berhasil. Inilah hidup kita yang nyata yang terkadang kita hadapi. Tuhan Yesus menghadapi suatu situasi ketidakpercayaan orang-orang di Nazaret terhadap keberadaannya. Namun ia tetap semangat, tetap setia untuk melayani. Ia setia untuk berkeliling dan berbuat baik kepada semua orang. Kesetiaan Yesus untuk tetap melayani ini haruslah menjadi
semangat hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengalami penolakan dahulu dan sekarang, namun kesetiaan-Mu untuk menyelamatkan kami tak pernah berubah. Bantulah kami agar kami mampu mengolah diri supaya kami tetap setia kepadamu, melakukan kebaikan seperti yang Engkau lakukan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.